laptop aku mana ya? Biasanya ada di sini. Ya? Mas lihat laptop aku nggak yang di ruang kerja? Memangnya kenapa? Kok nggak ada ya? Oh, ya. Mungkin aja itu salah satu dari mereka yang ada laptopnya. Nggak mungkin mas, mereka tega ngelakuin itu. Gimana kita tahu, namanya juga anak jalanan, mana sih? Perhatian! Siapa di antara kalian bertiga yang masuk ke dalam ruang kerja dan ngambil laptop? Kamu? Kamu? Ayo, ngaku aja nggak apa-apa. Gak ada yang mau ngaku sama sekali. Oke, kalau nggak ada yang mau ngaku, gimana kalau misalkan nggak ada yang ngaku sama sekali, kalian bertiga semua kena akibatnya. Kami nggak ada yang berani masuk ke ruangan itu, Pak. Oh, masih nggak mau ngaku juga ya? Iya. Kalau nggak ada yang mau ngaku, gimana kalau misalkan kalian bertiga saya gamparin satu-satu biar ngaku. Terutama kamu yang paling dekat sama saya. Mas, jangan mas. Apa sih? Jangan. Kok main gambar kayak gitu aja? Mereka ini tuh memang harus dikasarin. Biar mereka itu tahu diri. Tapi nggak kayak gitu juga mas. Kamu ini tuh selalu aja ngebelain mereka. Aku bukannya ngebelain mereka mas. Tapi kan mas juga jangan asal nuduh. Nggak punya bukti. Belum tentu juga mereka yang nyuri. Terus, kalau bukan mereka yang curi siapa? Saya yang curi. Ya nggak kayak gitu mas. Heran sama kamu. Terserah kamu aja lah semuanya. Capek ngurusin semuanya. Awas kamu ya yang baju hijau. Kok kalian pada tegang semua? Udah, gak usah dipikirin ya. Mungkin ibu yang lupa naruh laptopnya. Nanti ibu yang cari lagi. Nah, ibu punya sirup manis. Kalian pada mau nggak? Mau. Ya udah, ikut ke dapur yuk. Yuk. Lalu apa yang Mbak lakukan setelah laptop Mbak hilang? Saya terpaksa menjual perhiasan peninggalan orang tua saya untuk mengganti laptopnya Yunus. Saya nggak mau Yunus berpikir yang enggak-enggak karena ia sudah meminjamkan laptop yang tiba-tiba hilang. Saya salut sama Mbak. Mbak memegang teguh kepercayaan dan tanggung jawab kepada orang yang sudah baik sama kita. Benar Mbak, setelah saya pulang menjual perhiasan orang tua saya itu, saya tiba-tiba bertemu dengan seseorang. Melalui kejadian ini, saya merasa kasihan sama dia. Balik! 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 Jangan lari lo! Woi, jangan lari! Balik! Balik! Jangan kabur! Balik! Jangan kabur lo! Itu dia. Astagfirullah. Ada apa tuh? Ayo cepat kita turun. Jangan sampai dia lolos lagi. Ini dia perempuan. Ada apa ya Pak? Perempuan ini sudah mencuri emas. Minggir Pak, minggir. Biar saya habisin. Sabar dulu ya Pak. Kasihan perempuan ini. Jangan main hakim sendiri, saya tolong. Mbak, yang namanya pencuri nggak usah dikasihani. Mendingan Mbak biar minggir.
Saya akan habisi dia. Pak, sabar. Tunggu, Pak. Tunggu. Kembalikan barang yang kamu curi. Saya belum sempat mencuri, Mbak. Udah keburu ketahuan tadi. Sabar dulu ya, Pak. Bapak dengar sendiri kan? Dia belum sempat mencuri. Saya minta tolong banget. Maafin dia, Pak. Beri dia kesempatan sekali lagi. Ya udah, kami maafkan. Tapi lain kali jangan pernah diulangi lagi perbuatannya. Sekali lagi mencuri kamu kita habis. Curi. Kamu nggak apa-apa? Makasih ya, Mbak. Iya. Nama kamu siapa? Perempuan yang mencuri itu namanya Yuni. Dia mengaku terpaksa mencuri karena membutuhkan biaya pengobatan untuk ibunya di rumah sakit. Mbak, kamu hebat banget loh. Kamu berani berhadapan langsung dengan warga. Lalu apa yang terjadi, Mbak? Saya mengajak Yuni untuk kerja sama-sama di rumah singgah. Dia membantu saya di bagian dapur. Jujur, dengan adanya Yuni ini sangat membantu. Apalagi suami saya Dimas, akhir-akhir ini agak malas untuk mengerjakan pekerjaan rumah singgah. Kamu kemana aja, Mas? Semalaman nggak pulang? Aku habis bisnis sama teman. Permisi, Mbak. Makan siangnya udah siap di meja. Oh ya, makasih ya. Ini siapa? Ini Yuni, Mas. Sekarang Yuni bantu kita urusin rumah singgah, terutama ruangan dapur. Cantik juga nih cewek. Oh gitu ya? Iya. Mas, kamu bisa nggak bantuin siapin tempat di ruangan utama? Soalnya kan kita nanti ada acara ketemu Yunus sama donatur yang lain. Aduh. Aku nggak bisa, soalnya badan aku tuh lagi capek banget. Kamu suruh ini aja. Iya, Mbak. Biar sama saya aja nggak apa-apa kok. Makasih ya. Kamu lihat siapa, Yun? Enggak, Mbak. Nggak lihat siapa-siapa. Mbak, maaf saya bisa beresin ruangannya sekarang? Iya, boleh. Permisi ya, Mbak. Gak kerasa Yuni udah hampir seminggu kerja di rumah singgah. Dan saya sering perhatikan kalau suami saya Dimas suka menatap Yuni. Dan tatapannya tuh kelihatannya genit gitu, Mbak. Mbak Indah, mungkin itu perasaan kamu saja. Mungkin kamu merasa sedikit cemburu. Ya itu, Mbak. Ya kayaknya gimana hati saya gitu loh, Mbak. Saya nggak mau dianggap sebagai istri yang pencemburu. Karena saya yakin suami saya masih cinta sama saya. Tapi semakin saya berusaha untuk menghapus rasa cemburu itu, hati saya semakin resah, Mbak. Ya ampun Mas Dimas, kamu bikin kaget aja sih. Kamu cantik kan? Tapi sayang, cewek secantik kamu mau aja sih disuruh pergi sama Indah ke pasar. Udahlah, gak usah terlalu nurutin si Indah. Ya Mbak Indah kan udah baik banget Mas sama aku.
Dan aku juga lagi butuh kerjaan. Adanya juga kerja di rumah singgah di dapur, Mas. Iya, aku tahu. Kamu tuh lagi butuh uang buat biaya pengobatan ibu kamu. Tapi nggak akan banyak kalau cuma bantuin Sinda doang. Mendingan kamu bantuin aku. Kita kumpulin uang yang banyak. Nanti begitu sudah kaya raya, aku bakal tinggalin Indah dan aku akan nikahin kamu. Kamu ini makin cantik kalau senyum kayak gitu. Semakin hari semakin banyak barang-barang berharga yang hilang dari rumah singgah, Mbak. Dan Dimas selalu menuduh anak-anak yang mencuri. Saya sudah mencoba berkali-kali bertanya pada anak-anak apakah mereka mencuri barang-barang itu. Lalu apa Mbak jawab anak-anak itu? Mereka tetap bersikukuh. Mereka nggak mengambil satupun barang-barang di rumah singgah. Bahkan ada yang membuat saya tertegun. Mereka bilang rumah singgah ini sudah terlalu baik sama mereka. Jadi nggak mungkin mereka membalas kebaikan itu dengan mencuri barang-barang. Tapi saya jadi dilema, Mbak. Karena suami saya Dimas selalu bilang jangan terperdaya sama keluguan anak-anak itu. Karena mereka itu tetap anak jalanan. Sampai akhirnya saya lihat mereka tidak bisa lagi menahan kekesalannya. Dan peristiwa itu terjadi. Ada apa sih Mas? Tumben aja ketemu aku di sini. Enggak, aku cuma mau bilang, aku tuh bangga banget sama kamu. Karena kamu tuh udah nurutin apa yang aku mau. Oh, terus? Terus, aku mau kamu terus untuk manfaatin uang-uang anak-anak itu. Kamu potong jatahnya terus menerus. Tapi ingat, jangan sampai ketahuan sama Indah ya. Kalau itu mah udah pasti Mas. Karena kalau sampai ketahuan Mbak Indah, itu bisa bahaya. Itu kamu tahu. Tapi Mas, Tapi kenapa? aku boleh minta uang 2 juta nggak? Soalnya kemarin ibu masuk rumah sakit lagi dan tagihannya 2 juta. 2 juta? Oh, 2 juta. 2 juta aku nggak punya uang 2 juta. Ada nih. Ada yang 100.000. Ini buat kamu. Ya, daripada nggak ada, lumayan buat tambah-tambahan. Ya udah, 100.000 juga nggak apa-apa Mas daripada enggak. Itu dong. Aku pamit dulu ya Mas ya. Yaudah. Dadah. Dah. Tapi Yun. Ada apa lagi sih Mas? Gak apa-apa. Kamu cari deh. Ya udah, aku pulang dulu ya. Ya udah. Dah. Dah.